Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Salam berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 28 Agustus 2023. Gereja memperingati Santo Agustinus, uskup dan pujanggah gereja. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengar kecaman Yesus pada orang Farisi dan ahli Taurat atas kemunafikan hidup mereka yang tidak sejalan dengan Taurat Tuhan. Celakalah kalian, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kalian orang yang munafik. Orang Farisi dan para ahli Taurat memang dikenal sebagai orang yang munafik. Ada semacam keras sikap mereka. Saya menyebutnya dengan bermuka dua. Lain di wajah, lain di hati. Orang yang munafik menghambat dan menghalangi orang lain untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Orang Farisi dan para ahli Taurat adalah orang yang disebut Yesus sebagai kaum munafik. Mereka selalu berusaha menarik dalam penampilan. Mereka rajin berdoa, beribadat, pandai mengutip kitab suci, pandai berkata-kata bijak, tapi hatinya dikenal tidak tulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara hidup dan sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik saat ini merajalela dalam kehidupan kita. Orang-orang itu adalah kita. Kita sering berpenampilan menarik, baik, dan kadang hati berkata lain. Kita terlalu banyak berbasa-basi hanya untuk menarik perhatian, tapi hati kita tidak tulus. Dalam karya kita masih ingin dilihat orang, kita ingin dikenal, kita masih ingin dipuji orang. Tanpa kita sadari dengan sikap-sikap itu kita menutup jalan bagi banyak orang untuk mengenal Tuhan. Kita menghalang-halangi orang yang jujur, yang tulus, setia untuk melayani dengan benar. Maka kecaman Yesus hari ini sebagai sebuah peringatan untuk kita agar kita mau bertobat, mau kembali pada jalan yang benar. Jalan ketulusan, bukan jalan kemunafikan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.